Donald Trump sepertinya sudah bertindak di luar nalar. Setelah sukses menyeret Maduro keluar dari istananya, ia kini mengarahkan kekuatan militer ke sekutunya sendiri. Denmark dipaksa menyerahkan Greenland, atau mereka harus siap menghadapi konsekuensi berupa invasi Amerika Serikat secara terbuka. Ini bukan lagi soal diplomasi yang beradab, melainkan tampak seperti premanisme internasional yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Yang lebih gila lagi, Trump tak hanya mengancam dengan mengerahkan armada tempur, tapi juga menyiapkan anggaran pelicin senilai 1,5 miliar rupiah untuk setiap penduduk Greenland agar mereka mau mengkhianati negaranya sendiri. Apakah ini menjadi tanda bahwa era Amerika sebagai pelindung dunia sudah berakhir dan berganti menjadi penjara kedaulatan? Jangan mengira ambisi ini cuma soal memperluas peta wilayah Amerika Serikat. Di balik hamparan es itu, tersimpan harta karun yang menjadi kunci sebagai penguasa dunia. Berdasarkan data terbaru, Greenland menyimpan 25 dari 34 jenis mineral paling kritis di muka bumi. Mulai dari litium dan kobalt untuk baterai mobil listrik, hingga logam tanah jarang yang menjadi nyawa bagi komponen jet tempur siluman dan rudal pintar. Selama ini, Amerika dibuat tidak berdaya karena China menguasai lebih dari 60% pasokan mineral penting di dunia. Trump tidak mau lagi nasib militer dan teknologi Washington disandra oleh Beijing. Nilai kekayaan di bawah es Greenland ditaksir mencapai 4 triliun dolar atau lebih dari 62.000 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis untuk menjelaskan mengapa Trump begitu bernafsu melakukan segala cara. Bagi Gedung Putih, menguasai Greenland bukan lagi soal pilihan, tapi untuk memutus urat nadi dominasi China dan memastikan Amerika tetap menjadi satu-satunya pemimpin di dunia. Urusan mineral juga bukanlah satu-satunya alasan utama yang membuat Trump sangat terobsesi. Bagi para jenderal di Pentagon, Greenland adalah gembok pertahanan penting yang menentukan keberlangsungan Amerika Serikat. Secara geografis, rute terpendek bagi rudal nuklir Rusia untuk menghantam daratan Amerika bukanlah lewat Samudra Pasifik, melainkan melewati kutub utara yang melintasi langit Greenland. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa Trump sangat bernafsu membangun sistem pertahanan yang disebut Golden Dome atau kubah emas. Di pulau ini sudah berdiri pangkalan udara Pitufik yang menjadi mata dan telinga Amerika untuk memantau ancaman rudal balistik selama 24 jam penuh. Trump berencana menyulap seluruh wilayah ini menjadi markas besar pencegat rudal, sebuah tameng nuklir yang diklaim tidak akan bisa ditembus oleh teknologi manapun di muka bumi. Selain itu, dengan mencairnya es di kutub utara yang mengakibatkan perubahan iklim juga membuka peluang bisnis yang sangat besar. Munculnya jalur pelayaran baru yang disebut Jalur Sutra Arktik diprediksi akan memangkas waktu pengiriman barang antara Asia dan Eropa jauh lebih cepat daripada melewati terusan Suez. Siapapun yang dapat mengendalikan Greenland, dialah yang memegang kunci gerbang perdagangan masa depan. Trump tidak sudi jalur emas ini jatuh ke tangan Rusia atau China. Baginya, Greenland adalah kapal induk darat yang tidak bisa ditenggelamkan, yang akan memastikan Amerika tetap menjadi polisi tunggal sebagai penguasa jalur perdagangan dunia. Menyadari jika hanya menggunakan ancaman militer saja mungkin memakan waktu lama, Trump mengeluarkan jurus yang cerdas namun efektif, yakni diplomasi cek tunai. Ketimbang menghabiskan energi berdebat dengan pemerintah Denmark di Copenhagen, Gedung Putih berencana melompati jalur diplomatik dengan menyuap rakyat Greenland. Rencananya tidak main-main, Trump menyiapkan anggaran sebesar 6 miliar dolar atau sekitar 93 triliun rupiah untuk membeli kesetiaan penduduk lokal. Setiap warga dari total 57.000 penduduk Greenland dijanjikan akan menerima cek tunai langsung mulai dari 10.000 hingga 100.000 dolar. Jika dikonversi, satu orang penduduk bisa mendapatkan uang kaget hingga 1,5 miliar rupiah secara cuma-cuma. Logika Trump sangat sederhana. Buat penduduk Greenland silau dengan gelimang dolar, hasut mereka untuk memisahkan diri dari Denmark, dan dorong mereka untuk meminta referendum, kemudian bergabung dengan Amerika Serikat demi kesejahteraan instan. Strategi ini adalah bentuk premanisme ekonomi tingkat tinggi. Washington menghitung bahwa menyuap penduduk lokal jauh lebih murah dan efisien daripada harus membiayai beban militer dalam konflik jangka panjang. Mereka ingin mengambil Greenland tanpa perlu melepaskan satu peluru pun, melainkan dengan cara menghancurkan kedaulatan Denmark dari dalam.
Trump ingin membuktikan bahwa di dunia ini, segalanya punya harga. Bahkan kesetiaan sebuah bangsa sekalipun bisa dibeli jika nominalnya tepat. Namun, jika suap ini gagal meluluhkan hati rakyat Greenland, Trump juga menyiapkan plan B, yakni dengan melakukan invasi secara terbuka. Para pakar militer di Washington bahkan mengklaim merebut Greenland itu semudah membalikan telapak tangan. Karena pulau ini tidak memiliki pasukan tentara reguler yang besar, militer Amerika sesumbar mereka hanya butuh 5 helikopter tempur saja untuk menduduki seluruh titik vital dan melumpuhkan kontrol Denmark di sana. Mereka merasa di atas angin karena sudah memiliki pangkalan udara Pitufik sebagai kuda Troya yang sudah lama bersarang di dalam wilayah Denmark. Tapi, jangan pernah meremehkan nyali sebuah bangsa yang harga dirinya sedang diinjak-injak. Menghadapi gertakan preman ini, Copenhagen mengeluarkan reaksi paling keras sejak Perang Dunia Kedua. Denmark membongkar kembali aturan pertahanan tahun 1952. Aturan ini memberikan otoritas penuh bagi penggunaan kekuatan militer. Setiap prajurit di garis depan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan balasan terhadap siapapun yang melanggar batas wilayah mereka tanpa izin, tanpa harus menunggu perintah. Situasi ini membuat Eropa semakin memanas. Pemimpin negara besar seperti Macron dan Starmer pasang badan dan siap memberikan dukungan pertahanan penuh bagi kedaulatan Denmark. Dunia sepertinya saat ini dalam kondisi siaga 1. Jika terjadi eskalasi sekecil apapun di Greenland, maka aliansi NATO terancam pecah dan stabilitas keamanan di wilayah barat akan berada di titik nadir. Ambisi liar Donald Trump terhadap Greenland menjadi awal hancurnya tatanan dunia. Jika Amerika berani melangkahi hukum internasional dan menyerang sekutunya sendiri, maka kredibilitas Washington sebagai polisi dunia akan runtuh. Dunia sedang dipaksa menyaksikan perubahan dari Amerika yang dulu dianggap sebagai pelindung menjadi penjara yang hanya peduli pada keserakahan ekonomi dan dominasi militer. Langkah nekat ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Trump tidak ada negara yang benar-benar aman, bahkan sekutu paling setia sekalipun. Jika Greenland bisa dicaplok dengan cara premanisme, maka tatanan dunia akan kembali ke hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Kasus Greenland ini sebenarnya adalah peringatan bagi negara-negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk Indonesia. Di era hukum rimba modern ini, kedaulatan sebuah bangsa sewaktu-waktu bisa terancam jika kekuatan besar mulai merasa lapar akan sumber daya. Jika Greenland diincar karena mineral kritisnya, Indonesia saat ini adalah raksasa nikel dunia yang menjadi jantung industri masa depan. Posisi strategis di antara dua samudra juga tidak jauh berbeda dengan posisi kunci Greenland di Arktik. Pertanyaannya sekarang, jika skenario premanisme internasional atau tawaran uang pelicin yang sama dilakukan untuk menggoyahkan kedaulatan Indonesia, apakah kita sudah cukup kuat untuk berdiri menjaga harga diri bangsa? Ataukah justru akan terpecah belah karena berbagai macam kepentingan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.